بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa berbagai macam musibah, baik tertimpa padanya letih, lelah, kesedihan, gangguan, gundah gulana, hatta saukah, sampai duri, yusakuha, menusuknya, illa kafarallahu biha min khadaya, kecuali Allah akan keluarkan berbagai macam kejelekannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Alhamdulillah, kita lanjutkan apa yang kita bahas sampai kepada sikap ataupun akhlak seorang muslim yang pertama ketika menghadapi berbagai macam musibah, bala serta kesedihan hidup. Tadi dijelaskan bahwasannya orang-orang yang tertimpa musibah, ujian, bala, bahkan ukubah itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah al-ghadab. Kemudian yang kedua adalah as-sabru. Yang ketiga di atasnya sabar, yakni orang-orang yang lebih khusus, yaitu ridha. Orang-orang yang ridha. Disebutkan Syekh Utsaimin, orang-orang yang ridha itu seolah-olah bencana yang menimpa padanya, musibah yang menimpanya, duka yang menimpanya, seolah-olah tidak terjadi. Jadi berlalu begitu saja. Dia ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang khusus. Ada lagi yang lebih atas, yaitu asyukru. Orang-orang yang ketika mendapatkan berbagai ujian, dia bersyukur. Karena tadi dijelaskan apa? Man yuridillahu bi khairan yusib min. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang, diberikan kepadanya musibah. Demikian juga dijelaskan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu tertimpa berbagai macam musibah, baik tertimpa padanya letih, lelah, kesedihan, gangguan, gundah gulana, hatta saukah, sampai duri, yusakuha, menusuknya, illa kafarallahu biha min khadaya, kecuali Allah akan keluarkan berbagai macam kejelekannya. Orang-orang yang memiliki sikap ridha, bahkan dia bersyukur, betul-betul mengilmui tentang tingkatan-tingkatan ketika menghadapi musibah, serta dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan untuk mereka bersikap seperti itu, karena keutamaannya yang besar, diangkat derajatnya, dikeluarkan dosanya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sikapnya melebihi dari akhlak yang pertama ini, yaitu ridha dengan apa yang diujikan kepadanya dari musibah dan kesedihan. Nah, inna fidina azakullah. Adapun mengenai sabar, banyak sekali dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sabar. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan hampir 90 tempat tentang kesabaran di dalam ayat Al-Quran. Hampir 90 tempat. Kalau antum mulai menghafal Al-Quran, sekilas bisa antum dapati fasbir sabrun jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Astainu bis sabri was shalah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, dan siap-siagalah di perbatasan negerimu agar kalian beruntung. Sekian banyak di dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga sekian banyaknya. Semakin kita mengilmuinya, akan semakin faham bahwasannya kehidupan ini tidak lepas dari dua hal. Imma kita terkadang berjalan diberikan asyar, yaitu kejelekan, yang ketika kita bersabar di atasnya akan menjadikan kebaikan bagi seorang muslim tersebut. Atau dia berjalan dalam mendapatkan kebaikan itu sendiri, kemudian dia gunakan untuk bersyukur, maka itu pun menjadi kebaikan untuk dia sendiri. Walaysa dzalika li ahadin ilal mu'min. Yang demikian itu tidak didapati melainkan bagi orang-orang yang mukmin. Sehingga nanti dia bisa sukses di dalam menghadapi ujian ini, di dalam menghadapi musibah ini, di dalam mendapati duka ini. Karena dijelaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menjelaskan apa? Wajadna khaira ishina bisabri. Kami menggapai kesuksesan hidup, kejayaan hidup itu dengan kesabaran. Kemudian dijelaskan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? As-sabru fil iman bimanzilati ra'si minal jasad. Kesabaran di dalam iman itu sebagaimana kepala pada jasad manusia. Orang-orang yang tidak bersabar seperti orang yang tidak punya kepala, tidak bisa berpikir, tertutup, stres, futur, malas, iya. Kemudian timbullah gerutu, ucapan-ucapan jelek, kemudian melempar-lempar sesuatu yang itu dilarang dalam agama, karena dia kehilangan kesabaran. Nah, as-sabru fil iman bimanzilati ra'si minal jasad. Maka sabar di dalam iman itu kedudukannya adalah sebagaimana kepala pada jasad. La imana liman la sabaralah, maka tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Dia paham bahwasanya kehidupan itu seperti ini. Terkadang enak, terkadang tidak mengenakkan, terkadang kita harapkan datang, tapi terkadang luput dari tangan kita. Dia terus bersabar. Semakin dia memahami, dia ridha. Semakin dia memahami lagi, dia malah bersyukur. Tidaklah dimiliki oleh orang-orang seperti ini melainkan yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mereka hidupnya mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sikap yang pertama yang hendaknya kita betul-betul dalami. Dan banyak dari tulisan para ulama yang menyebutkan tentang Kitabus Sabr ini hendaknya kita perdalam untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan aral dan rintangan ini. Yang kedua, sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah dan kedukaan dalam hidupnya. Ihtisabul musibah wa sabru 'alaiha. Dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar di atas musibah tersebut. Karena ketika seseorang memiliki sikap seperti ini, misal hari ini kita menginginkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian apa? Dia bersabar, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah menunda untuk saya, besok akan mendapatkannya atau akan menggantinya yang lebih baik.
maka dia di dalam bersabar mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi an yaltamisa al-ajra min Allah taala fi hadha as-sabr. Hendaklah seseorang itu ketika dia bersabar, tujuannya adalah mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin disebut pemberani, orang yang kuat, atau orang yang tidak mempan ujian-ujian. Tapi betul-betul apa? Dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap urusannya. Pagi beras tidak ada, siang pekerjaan tidak sesuai harapan, kemudian gaji sedikit, ada penyakit ini penyakit itu di anak, istri, kekurangan ini dan itu, bahkan sampai bencana yang besar, meninggalnya saudara, meninggalnya orang-orang dekat, bencana di mana-mana, terus menerpa. Kalau dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tadi dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas, dia akan bersemangat di situ. Ya, dia akan jalani dalam kehidupan kesehariannya apapun yang terjadi, dengan berusaha mengikuti bimbingan yang diajarkan syariat ini, dengan terus-menerus menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka seorang muslim, seorang sunni salafi ketika mendapatkan ujian, duka dalam kehidupannya, hendaklah dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia bersabar mengharapkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari pahala dan ganjaran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti memberikan pahala kepada orang-orang yang diberikan janji atasnya ketika dia bersabar. Pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Iya. Kemudian dia bersabar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersabar. Faqala azza wa jalla wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu, sungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang besar, urusan yang pasti. Wa yaqulu Allah Ta'ala ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyah min ahli dunya summa ihtisabahu illal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi bahwasannya tidaklah ada balasan di sisiku bagi seorang hamba mukmin ketika dia mengambil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, safiyah, yakni kekasihnya dari ahli dunia, dari sahib dunia. Safiyah yakni habibuh min walad Walid an-Nahwi. Yang dimaksud dengan Safiyah itu orang-orang yang dia cintai. Iya, dari anaknya, orang tuanya, orang dekatnya. Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang dia cintai di dunia ini, kemudian dia bersabar mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan apa? Ilal jannah, melainkan dia mendapatkan jannah. Inna fidana azakullah. Yang demikian itu sungguhnya Allah Ta'ala menyediakan bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang besar dari berbagai macam musibah-musibah, tapi dengan syarat. Ya, tapi dengan syarat, yaitu dia bersabar kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bersabar karena dapat sesuatu dari urusan dunia. Iya. Mungkin ingin dipuji bahwasanya dia seorang lelaki yang sejati. Ketika tertimpa musibah-musibah, dia terinspirasi pahlawan-pahlawan dunia.
Superman, ya misalnya, musibah apa yang bisa menimpa Superman yang meracuni anak-anak kaum muslimin dari kartun-kartun yang seperti itu, sehingga mereka niatnya dipalingkan hanya sekedar untuk urusan-urusan dunia. Dia ditimpa berbagai macam musibah, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar untuk urusan dunia. Saya ini loh mampu. Ketika ditimpa duka ini, terpa musibah ini, bala ini, kuat. Tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan sabar, menahan dia. Hati-hati ini ya fidina azzakallah. Imma riya'an aw sum'ah. Mungkin karena riya atau ingin didengar. Ya. Nah, maka dijelaskan ketika seseorang ingin mendapatkan pahala yang besar, hendaklah dia bersabar tapi dengan syarat. Sabarnya itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu contoh kasus. Ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu perlu kesabaran. Ujian bagi kita. Ia datang menuntut ilmu, tapi hanya sekedar ingin mendapatkan mungkin nilai dari ustadznya atau dari temannya, malu dan seterusnya. Ini keliru. Maka dia bersabar apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu dia dipuji maupun tidak dipuji akan terus semangat. Orang itu kalau nilainya ataupun apa yang dia kerjakan itu adalah nilainya untuk dunia ataupun untuk orang dan seterusnya, maka ketika apa yang diharapkan itu hilang, dia tidak semangat. Dan ini disebutkan cara mengetes orang-orang yang jujur dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lain yang lebih besar. Iya, yang lebih besar. Nah, hendaklah dia betul-betul mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, "Waladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim", yaitu orang-orang yang bersabar yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sabar yang terpaksa. Bukan sabar yang terpaksa. Tapi sabar yang penuh dengan kerelaan, penuh dengan keridhaan. Ya. Dan tadi tempatnya di mana? Di depan. Innama sabru inda sadmatil ula. Di depan. Bukan setelah musibah itu berlalu kemudian dia di tengah bersabar disebut sebagai seorang penyabar, bukan. Tapi di depan. Ya. Di depan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menggerutu, tidak berkeluh kesah, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak membanting-banting sesuatu, penuh dengan kerelaan, tidak keterpaksaan. Ini afidina azakullah. Ya, sehingga lebih terperinci lagi ketika kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, bukan karena terpaksaan, tapi betul-betul kerelaan. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum diberikan berbagai macam musibah, sabar dengan kerelaan. Ala ta'atillah wa an ma'satillah wa ala qadari khairi wa syarri. Nah, kemudian mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang-orang yang ketika dalam kehidupan sehari-hari tertimpa ujian, musibah, bala, akan terobati karena di ujungnya nanti adalah pahala yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan itu semua.
Iya. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang menimpa dia. Nanti akan dijelaskan di belakang hikmah daripada musibah. Naam. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون